Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Selamat malam, warga Sukawedi, pendengar podcast Do You See What I See. Perkenalkan, nama gue Lutfi. Gue dari Bogor, umur gue 19 tahun. Gue adalah karyawan dari salah satu perusahaan IT di Jakarta. Gue ceritain salah satu pengalaman horor gue yang gue alamin saat gue pulang kerja. Jadi gue kerja bolak-balik Bogor Jakarta itu naik kereta, dimana gue naik kereta di stasiun Bogor, terus gue turun di stasiun Cawang dan lanjut naik busway sampai kantor. Sampai suatu hari gue mau nyoba naik dari stasiun lain, yaitu stasiun Cilebut. Karena kalau gue naik dari stasiun Bogor itu selalu pasti antri, selalu antri. Jadi gue nyobain naik dari stasiun Cilebut. Perjalanan ke stasiun Cilebut ini gue bawa motor. Perjalanan ke stasiun Cilebut ini agak ribet, soalnya untuk masuk ke stasiun Cilebut masuk gang gitu. Jadi gue harus banyak-banyak nanya ke orang-orang sekitar. Soalnya jalannya tuh agak susah, walaupun gue udah lihat pakai maps, tetap aja gue bingung gitu. Yang dimana jalannya bingungin, dan gue sampai lah di stasiun Cilebut, berangkat kerja. Nggak terjadi apa-apa. Dan sorenya gue pulang kerja, naik kereta dari stasiun Cawang sekitar jam 6, abis maghrib setengah 7-an gue naik kereta dari stasiun Cawang dan sampai ke stasiun Cilebut itu sekitar setengah 8 mungkin ya, setengah 8 lebih gitu. Sampainya gue di stasiun Cilebut, kondisi tuh hujan deres banget. Hujannya itu benar-benar deres, ditambah mati lampu daerah Cilebut itu. Lampunya mati sampai jalan pun gelap, sampai di mana-mana pun gelap kecuali stasiun. Stasiun pun ada yang mati lampunya, kayak toko-toko yang ada di stasiun itu mati, lampunya pada mati. Lampu-lampu depannya itu juga pada mati. Karena gue bawa motor dan gue lupa bawa jas hujan, gue memutuskan buat beli jas hujan di daerah stasiun itu. Gue belilah jas hujan ponco sih, gue beli ponco di situ. Situ gue pakai di situ. Gue langsung buka, setelah gue beli gue langsung buka ponconya, gue pakai di situ juga. Langsung gue lari ke motor gue.
ngambil motor gue mundurin motor, gue keluarin motor gue keluar dari stasiun. Nah, habis keluar dari stasiun ini, karena yang gue ceritain ini pertama kalinya gue ke stasiun Cilebut, dan jalan ke stasiun Cilebut itu masuk gang, harus banyak-banyak masuk gang gitu kan. Akhirnya gue jalan dan itu arah yang salah. Setelah keluar dari parkiran stasiun Cilebut itu, seharusnya gue ke kiri untuk balik lagi ke Bogor. Tapi gue malah ambil kanan, yang dimana arah kanan ini adalah arah untuk ke Bojonggede, untuk arah Bojonggede. Gue ambil jalur kanan, gak jauh dari stasiun itu. Gue sebelah kanan, gue belok, gue masuk gang, yang dimana gue mikir ini gang yang tadi gue lewatin pas berangkat. Gue masuk gang itu, masuklah gang itu lurus terus. Gang itu cukup kecil, mungkin sekitar cukup satu mobil. Gue masuk gang itu lurus terus. Jadi jalanannya ini gangnya itu bener-bener lurus. Cuma ada turunan dikit, kayak ada turunan dikit gitu. Gue lurus terus. Makin jauh dari gang itu, lurusan terus. Di kanan kiri gue ngeliat rumah. Ya, orang-orangnya masih lagi ngumpul gitu di depan rumah, gitu, lagi pada ngobrol depan rumah. Sampai gue lihat nenek-nenek kehujanan pinggir jalan di arah yang berlawanan di dalam gang itu. Nenek-nenek jalan ke arah berlawanan, ngeliat gua dan senyum. Gue gak mikir aneh-aneh, soalnya gue udah capek. Tapi gue tetap lanjutin perjalanan ini. Setelah gue lewatin nenek-nenek ini, gue mikir, kan seharusnya jalanannya rame gitu. Seharusnya jalanan tuh rame. Kenapa ini jalanan cuma gue doang yang lewat, gak ada orang lain yang lewat sini. Gue udah ngira ini salah jalan. Tapi gue mikir, mungkin karena hujan dan orang-orang juga pada neduh kali, jadi gak, jalannya kosong. Gue mikirnya kayak gitu, jadi gue tetap aja lanjutin jalan. Sampai udah agak jauh dari gue ketemu nenek-nenek itu, gue nemu jalan buntu. Dimana jalan ini tuh depan, kanan, kiri, belakang gue tuh gelap semuanya. Sampai senter motor gue pun nggak bisa nyenterin gelapnya gitu, nggak bisa, bener-bener gelap semua. Setelah gue sampai situ, gue nyadar, wah ini gue salah jalan. Gue gak mungkin lanjutin perjalanannya. Gue udah mikir gitu, gue udah mau muter balik. Itu kan posisi gue berhenti motor. Gue udah mau muter balik, motor gue ada yang dorong dari arah sebelah kanan, yang dimana setelah itu motor gue langsung jatuh ke arah kiri. Brak, motor gue jatuh. Itu kerasa banget. Di tangan kanan gue ada kayak tangan ngedorong, dan itu kuat banget. Akhirnya gue jatuh lah. Gue jatuh dari motor.
Pas gue mau nyoba untuk bangun, kan gue mau bangunin diri gue dulu ya. Tangan gue kena bawah, gue megang, ternyata itu semuanya tanah dan bukan aspal yang gue lihat sepanjang jalan di gang tadi. Itu tuh tanah, bener-bener tanah. Pas gue bangun dan gue udah bangunin motor gue, ternyata sekeliling gue kuburan. Bener-bener sekeliling gue kuburan. Gue jatuh di samping kuburan yang gelap banget, gue nggak tahu itu di mana. Di situ gue udah pengen nangis, gue minta tolong pun itu gak ada pemukiman sama sekali daerah sini. Di situ gue udah panik banget. Gue angkat motor gue muter balik. Udah muter balik, gue dorong, gak langsung gue nyalain motor gue dorong, gue bawa lari. Pas udah gue dorong, gue coba nyalain dan motor gue gak mau nyala. Itu ada sekitar 10 menit gue di gelap-gelap situ, motor gue gak mau nyala. Tapi setelah beberapa sekitar 10 menit motor gue akhirnya nyala. Di situ gue udah panik banget. Akhirnya gue muter balik lagi ke gang yang tadi gue salah masukin. Pas gue balik lagi ternyata rumah yang gue lihat tadi tuh nggak ada. Dan nenek-nenek yang tadi senyum ke gue pun nggak ada. Bener-bener kanan kiri tuh gelap semua. Sampai akhirnya gue nemu warung kecil gitu di dalam gang. Gue tanyalah ke arah pulang ke Bogor tuh kemana. Dikasih tahu sama dia, dikasih tahu lah. Akhirnya gue berhasil keluar dari gang itu. Dan gue pulang. Gue berhasil sampai rumah. Ya sekian cerita dari gue. Maaf kalau ada salah-salah kata, soalnya ini cerita pertama gue di podcast Do You See What I See. Makasih. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.